Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Selamat pagi. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih ada, kita masih kuat sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita membawa hati kita untuk menyembah Tuhan, Sang Pemberi nafas hidup. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 2 dan 3 berkata, "Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya." Saudara, bila sesaat kita berdiam diri, mengingat kembali perjalanan hidup kita, di sana selalu ada pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat. Kasih Tuhan meneduhkan hati kita, membangkitkan kembali rasa syukur dalam hati, karena kebaikannya selalu menolong kita untuk melewati semua tantangan kehidupan dengan berkemenangan. Sungguh, Bapa, Engkau sungguh baik. Nyatakan, Bapa sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Ingat kebaikan Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan
tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Nyatakan dari hati yang terdalam, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari kita nyatakan terima kasih kita atas berkat Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nyatakan syukur kita. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sama-sama naikkan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan. Hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Pendeta Rizal Ubi. Mari kita bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami datang dengan sujud dan sembah kami kepada Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati, mengaku dosa-dosa kami. Segala perbuatan-perbuatan kami sepanjang satu minggu ini. Kalau kami berbuat dosa di hadapan Tuhan, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, kami telah berbuat dosa kepada Tuhan. Baik terhadap sesama kami, suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak, bahkan majikan dengan karyawan, karyawan dengan majikan, bahkan dengan orang-orang di sekeliling kita, kita mungkin berbuat salah. Terlebih lagi di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Melihat. Kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, Tuhan kiranya mengampuni setiap kita, menyucikan setiap kita, supaya kita semua layak di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, kita semua layak untuk memuji Tuhan, layak untuk mendengar suara Tuhan,
dan layak untuk menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ini doa pengakuan dosa kami ya Bapa, yang semuanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bagi kita yang telah diberi anugerah pembenaran karena kuasa darah Yesus, mari bersama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma 5 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Mari bersama kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 11 ayat 29. Firman Tuhan berkata, "Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan." Jemaat dipersilakan. Yesus Kristus telah melakukan pertukaran terbesar dalam sejarah hidup manusia. Ia telah rela memilih derita sengsara di atas kayu salib demi gantikan kita manusia, menebus dan membayar segala dosa kita dengan darahnya yang kudus, membuat hidup kita sangat berharga di hadapannya, agar kita dapat menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dan noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, kita bisa ada sampai titik hari ini semua karena darah Kristus menebus kita, dan itu adalah anugerah. Biarlah semua itu menggerakkan hati kita untuk menyanyi dengan penuh syukur dari hati, untuk rela menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita pujikan sekali lagi. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Amin Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
Tuhan dengan iman, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, kasih Tuhan telah berkorban bagi kita. oleh segenap kasih Dan pengorbanan, katakan sebagai komitmen, mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan hidup kita di atas mezbah Tuhan. Pada mezbahmu ya Tuhan, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Katakan dengan sungguh hati, jadilah padaku Tuhan jadilah padaku seperti yang kau ingini. Cuma dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dengan hati yang teguh, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Perubahan dalam realita kehidupan seringkali membawa kita pada kenyataan yang tidak dapat kita mengerti. Namun di tengah ketidakmengertian kita akan jalan-jalan yang harus kita lalui, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita untuk memberikan kemenangan, agar kita dimampukan sepenuh hati, rela, serahkan diri, genapi karyanya dalam hidup kita. Bersama kita nyatakan, ku ikut jejakmu Tuhan. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai riberan darah yang terang. Hamba seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami Tuhan. Ajar kita memahami Tuhan. Semua yang kau ingini, agar hidupku berkenan bagimu. bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti Tuhan,
semua yang kau ingini, agar hidupku berkenan bagimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karya-Mu. Ajar kami memahami Tuhan semua yang kau ingini, agar hidupku berkenan bagimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, ikut jejak-Mu, pakai hidupku genapi karya-Mu. Kita masuk dalam pelayanan doa syafaat dengan pokok-pokok doa. Yang pertama, mari bersama kita memohon agar Roh Kudus mengobarkan kerinduan dan kemauan di hati setiap orang percaya untuk mencari hati Tuhan. Dan kedua, berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oleh anugerah-Mu saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan hati yang rindu akan kasih-Mu. Dan jiwa kami bersujud mengucap syukur karena Tuhan telah berkenan memilih dan melayakkan kami menikmati segala berkat kebaikan dan kasih-Mu yang tak pernah berubah, bahkan selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Namun ampunkan kami Tuhan, seringkali kami kurang menyadari dan mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang selalu tersedia bagi kami. Terlebih ketika realita kehidupan seolah membawa kami berada dalam persimpangan antara iman dan logika, di mana kami harus memilih untuk taat kepada Tuhan atau menuruti pikiran kami sendiri. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon kiranya Roh Kudus berkenan mengobarkan kerinduan dan kemauan di hati setiap orang percaya untuk selalu mencari hati Tuhan dan membawa kami untuk mengenal hati Tuhan lebih mendalam, agar kami dimampukan untuk senantiasa dengan rela hati berjalan dalam rencana Tuhan bagi hidup kami, serta mempergunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan setiap pergumulan dan rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong berkarya dalam hidup kami, bagi yang sakit disembuhkan, dan bagi yang dalam putus asa dan juga kesedihan dan dalam persoalan pergumulan ekonomi, kiranya Tuhan melawat dan kembali membangkitkan iman dan pengharapan di hati, agar dapat kembali semangat dalam menjalani kehidupan dalam janji Tuhan dan berkemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon kiranya hikmat Roh Kudus selalu menuntun Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, juga TNI dan Polri, dan semua elemen bangsa, agar dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi semua, sehingga dapat bermanfaat secara efektif, dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas sosial ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami berdoa, mohon Roh Kudus berkenan campur tangan dalam segala rangkaian proses persiapan dan pelaksanaan peralihan kepemimpinan negara Indonesia, juga pada pilkada yang akan datang. Mohon Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus mengawal setiap proses tersebut agar dapat berjalan dengan tertib dan damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rizal.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari. Kembali ya Tuhan, kami mengucapkan syukur. Oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih dan setia Tuhan selalu bersama dengan kami.